Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdayansi dengan NIM 21104210002 dari kelas B jurusan Biologi tahun 2021 Universitas Negeri Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi sel dan pewarisan sifat untuk memenuhi mata kuliah biologi dasar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reproduksi sel. Jadi, reproduksi sel itu adalah kemampuan sel untuk dapat memperbanyak dirinya dengan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel. Biasanya jika kulit kita mengalami kerusakan ataupun ada organ tubuh ataupun jaringan tubuh kita yang mengalami kerusakan, maka sel akan berperan dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, yaitu dengan melakukan pembelahan sel. Nah, jadi pembelahan sel itu dia terbagi menjadi dua ya, yaitu secara mitotik dan secara amitotik. Jadi secara mitotik artinya pembelahan sel itu dilakukan melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Contohnya yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, sedangkan pembelahan amitotik merupakan pembelahan sel tanpa melalui tahapan atau pembelahan sel secara langsung. Nah, ini contohnya yaitu pembelahan binar pada bakteri. Selanjutnya adalah siklus sel. Jadi siklus sel itu dia terbagi menjadi dua fase, yaitu fase interfase dan fase mitotik. Di mana fase interfase ini merupakan fase terpanjang pada siklus sel yang bisa mencapai 23 jam. Nah, fase interfase ini merupakan fase istirahat atau persiapan awal menuju pembelahan sel. Jadi fase interfase ini bukan termasuk ke dalam proses pembelahan sel, tapi merupakan tahap awal sebelum melakukan pembelahan sel atau merupakan tahap persiapan menuju pembelahan sel. Di mana pada fase interfase ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gap 1, di mana gap 1 ini adalah proses pertambahan volume. Selanjutnya ada bagian sintesis. Nah, pada bagian sintesis ini akan terjadi proses replikasi DNA dan sintesis protein. Dan ada gap 2. Gap 2 itu adalah proses pembentukan organel sel anakan. Nah, selanjutnya adalah fase mitotik. Nah, fase mitotik ini merupakan tahapan dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis, di mana terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan ya, pembelahan mitosis dulu yang pertama. Di mana pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah induknya. Nah, pembelahan mitosis ini berlangsung pada masa perkembangan embrio dan selama masa pertumbuhan dan pergantian sel. Contohnya itu terdapat pada ujung akar. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri dari pembelahan mitosis? Jadi yang pertama ya, pembelahan mitosis itu dia terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ya. Dan jumlah sel anak yang dihasilkan itu bersifat diploid atau 2N. Nah, dan jumlah kromosom sel anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Nah, dan proses pembelahan mitosis ini dia terjadi dalam satu rangkaian pembelahan saja. Baik, jadi kita masuk ke proses pembelahan mitosis yang terjadi dalam satu kali rangkaian dengan 4 tahapan ya. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kita masuk ke tahap pertama ya, yaitu profase, di mana pada profase ini nanti kromatin dia akan memendek, memadat, membentuk kromatid. Lalu kromatid dia akan membelah menjadi kromosom. Nah, di sini pada tahap ini nukleus dan membran inti itu sudah mulai hilang ya. Nah, sentrosom dia akan membelah menjadi 2 dan membentuk sentriol. Nah, dari sentriol inilah nanti akan muncul benang-benang spindel. Tahap kedua yaitu metafase. Jadi pada tahap metafase ini nanti kromatid dia akan berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Lalu sentriol dia akan menjulurkan benang-benang spindel, dan benang-benang spindel ini dia akan menempel di kinetokor. Tahap ketiga yaitu tahap anafase, di mana pada tahap ini kromosom itu akan ditarik oleh benang-benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kromosom yang ditarik tersebut nantinya dia akan kembali lagi menjadi kromatid. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu telofase, di mana pada telofase ini nanti kromosom itu sampai ke kutub sel, lalu di sini akan terbentuklah membran inti
atau nukleolus itu akan muncul. Nah, benang-benang spindel itu akan lenyap dan di sini terjadi sitokinesis ya. Di mana sitokinesis ini merupakan pembelahan sel yang diawali dengan invaginasi ya, atau pelekukan ke dalam. Misalnya pada hewan dan pelekukan keluar pada tumbuhan. Nah, kromosom itu berubah kembali menjadi benang-benang spindel, sentriol kembali lagi menjadi sentrosom. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis ini dia menghasilkan jumlah kromosom separuh dari jumlah induknya, atau dia biasa disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga agar jumlah kromosom individu tetap dari generasi ke generasi. Nah, cuman pada pembelahan meiosis ini dia terbagi menjadi 2 tahapan atau terjadi dalam 2 rangkaian, yaitu ada meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan ada meiosis 2 yaitu yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri-ciri dari pembelahan meiosis? Jadi, pembelahan meiosis itu dia terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Karena tujuan dari pembelahan meiosis ini kan untuk menghasilkan sel gamet melalui gametogenesis. Selanjutnya, jumlah sel anaknya itu adalah 4 sel anakan dengan sifatnya yaitu haploid atau N. Jadi nanti dia jumlah sel anaknya menjadi 4N yang berbeda dengan induknya. Dan pada pembelahan meiosis ini prosesnya itu terjadi dalam 2 rangkaian yang terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di mana pada tiap-tiap rangkaian tersebut terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya pada pembelahan meiosis ini terjadi pindah silang atau crossing over. Nah, itu terjadi pada tahap profase 1. Oke, kita masuk kepada proses pembelahan meiosis. Yang pertama ya, meiosis 1, di mana kita masuk dulu ke profase 1. Di profase 1 ini merupakan fase terlama pada pembelahan meiosis ya. Di mana nanti pada profase ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap leptoten. Di mana pada tahap leptoten ini kromatin itu dia akan berkondensasi menjadi kromosom. Selanjutnya ada zigoten. Nah, zigoten di sini kromosom homolog itu saling berdekatan dan berpasangan. Nah, sentromer yang tadinya ada 2 sentriol itu dia akan mulai menjauh ya. Nah, selanjutnya itu ada proses pakitan ya, tahap pakitan, di mana kromosom homolog yang tadinya berpasangan atau bivalen dia akan mengganda sehingga terdapat 4 kromatid yang berpasangan dan disebut dengan tetrad. Nah, selanjutnya ada tahap diploten ya. Jadi pada tahap diploten ini pindah silangnya sudah selesai dan kromosom homolog itu akan mulai menjauh ya, saling menjauh satu sama lain. Namun masih ada kiasma. Kiasma itu masih bertaut. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir pada profase 1 yaitu diakinesis, di mana nanti dari sentriol itu akan tumbuh benang-benang spindel dan membran inti di sini akan mulai menghilang. Selanjutnya masuk kepada tahap metafase 1, di mana pada tahap metafase 1 ini kromosom tersusun pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 1. Di tahap ini kromosom homolog itu terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu telofase 1, nukleus dan selubung nukleus itu dia mulai terbentuk, benang spindelnya mulai hilang, terus setiap anak terdiri dari 1 kromosom dari setiap pasang kromosom homolognya. Selanjutnya kita masuk kepada meiosis 2, yaitu tahap pertama profase 2 ya, dimana pada tahap ini membran inti dan nukleus itu akan hilang atau lenyap, sentriol yang menyatu itu mulai menjauh dan membentuk benang-benang spindel. Nah, selanjutnya pada tahap metafase 2, kromosom tunggal masing-masing terdiri dari 2 kromatid terletak di bidang ekuator atau bidang pembelahan sel. Tahap selanjutnya yaitu anafase 2 ya. Jadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatid itu akan memisah, lalu masing-masing akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu telofase 2. Nah, pada tahap ini kromosom itu sampai di kutub sel. Nah, membran inti dan nukleus itu
mulai terbentuk, muncul, dan benang-benang spindal itu lenyap, hilang. Nah, lalu terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, apa saja sih perbedaan dari mitosis dan meiosis? Jadi, untuk perbedaan mitosis dan meiosis dapat kita lihat dari beberapa karakter pembeda. Yang pertama, tujuan. Mitosis itu dia bertujuan untuk pertumbuhan, sedangkan meiosis dia bertujuan untuk mempertahankan kromosom dari induknya. Kalau pembelahan mitosis dia terjadi pada sel somatis, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet. Nah, hasil pembelahannya, kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid, sedangkan meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya kandungan genetik pada mitosis itu identik dengan induk, sedangkan kandungan genetik pada meiosis itu tidak persis sama dengan induknya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari siklus pembelahan selnya, kalau mitosis itu dia terjadi dalam 1 kali rangkaian atau 1 pembelahan tiap siklus. Nah, selanjutnya kalau pembelahan meiosis, dia terjadi dalam 2 rangkaian atau 2 pembelahan tiap siklus. Nah, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya dari segi kromosom ya, kromosom pada pembelahan mitosis itu dia tidak berpasangan, tidak terbentuk chiasma, dan tidak ada pertukaran materi genetik. Tidak ada pindah silang. Nah, selanjutnya kalau untuk meiosis itu dia kromosomnya berpasangan, membentuk kiasmata, dan terjadi pertukaran materi genetik atau pindah silang. Nah, contoh dari pembelahan mitosis dan meiosis, yang pertama ya, pembelahan mitosis itu biasanya terjadi pada sel batang, sel akar, sel daun. Contohnya ujung akar tadi. Nah, juga bisa terjadi pada sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Nah, sedangkan kalau pembelahan meiosis dia terjadi pada misalnya sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Jadi, makhluk hidup dia harus mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya, di mana variasi-variasi baik dominan ataupun resesif yang dapat diturunkan itu misalnya ibu jari tangan, warna kulit, rambut, lidah, tinggi badan, bulu mata, hidung, dan lain sebagainya. Jadi pada pewarisan sifat ini kita akan mempelajari hukum Mendel, baik hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Yang pertama ya, hukum 1 itu biasa disebut dengan hukum segregasi secara bebas, di mana dalam proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, gen itu akan berpisah dari pasangan atau alelnya. Sedangkan pada hukum 2 itu biasa disebut dengan hukum asortasi secara bebas. Nah, di mana dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan itu akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas. Adapun ketentuan yang harus kita ketahui yaitu satu sifat itu dikendalikan oleh sepasang gen. Lalu di dalam sel tubuh, gen itu akan berpasangan dengan alelnya atau pasangannya. Lalu terdapat gen dominan dan gen resesif, di mana gen dominan itu adalah gen yang sifatnya selalu tampak, disimbolkan dengan huruf besar biasanya. Dan gen resesif itu adalah gen yang sifatnya akan tertutup bila berada dengan gen yang dominan. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Ada juga loh istilah penting dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah P besar atau parental, itu merupakan induk. F besar atau filial merupakan anak. G besar atau gamet merupakan sel kelamin. Selanjutnya ada istilah genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan gen di dalam tubuh, biasanya disimbolkan dengan huruf. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip merupakan sifat yang tampak. Nah, adapun istilah homozigot dan heterozigot. Homozigot merupakan individu yang memiliki pasangan gen yang sama persis, misalnya dominan semua atau resesif semua. Nah, selanjutnya ada heterozigot, merupakan individu yang memiliki pasangan gen yang berbeda, misalnya satu dominan atau satu resesif.
Selanjutnya kita masuk kepada persilangan monohibrid. Jadi karakteristik dari persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Sifat yang kuat itu disebut dengan sifat dominan dan bersifat menutupi. Dan sifat yang lemah itu disebut dengan sifat resesif. Nah, selanjutnya adalah persilangan intermediat. Jadi persilangan intermediat termasuk persilangan monohibrid. Perbedaannya itu terletak pada hasil akhirnya. Jika pada persilangan monohibrid tidak ada fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya, maka pada persilangan intermediat ini terdapat fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya. Adapun persilangan dihibrid. Jika persilangan monohibrid dan intermediat menyilangkan satu sifat yang berbeda, maka persilangan dihibrid dilakukan pada dua sifat berbeda. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai reproduksi sel dan pewarisan sifat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.